Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa saja menjadi program Ma'had Nahdlatul Ulum? Terbentuknya santri yang unggul di bidang agama
bahasa dan juga akhlak mulia. Oleh sebab itu ada beberapa program. Bagaimana sih kepengurusan yang ada di Ma'had Raudhatul Ulum ini? Kegiatannya juga sudah terjadwal serinci mungkin. Mulai dari bangun pagi jam 3 itu ada qiyamul Ada lail. randonya everyday Ya, begitu ada. ya. Baik, Ustaz Khalid, ini kira-kira bisa dijelaskan apa pernah mengikuti ajang kegiatan kompetisi yang disertakan putra-putri kita di Ma'had? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Piala ini adalah piala porseni madrasah diniyah. Kita juara umum di tahun 2022, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kembali saya Ica Asifah menyapa Anda di program Ma'had. Yang kali ini kita berada di Ma'had Raudhatul Ulum MTSN 2 Kediri. Dan kita akan banyak sekali meminta informasi sebetulnya profil dari Ma'had Raudhatul Ulum ini seperti apa. Dan kita sudah bersama dengan pengurus dari Ma'had Raudhatul Ulum, yaitu yang pertama Ustadz Khalid Tuhaika SAG MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau adalah sebagai Ketua Ma'had Raudhatul Ulum MTSN 2 Kediri. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan berjumpa juga dengan Ustadz Puji Wandoyo SPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini juga pengurus dari Ma'had kita saat ini. Dan hadir juga ada Ustazah Krisdiana SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, biasanya dipanggil Miss Dian begitu ya. Luar biasa. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada dimanapun berada, kita akan coba berbincang dan menggali informasi sebetulnya profil dari Ma'had ini seperti apa. Yang pertama kepada Ustadz Khalid Tuhaika, ini kira-kira yang melatar belakangi Ma'had Raudhatul Ulum, kapan didirikan kira-kira? Ya, terima kasih Ustazah Ica. Ma'had Raudhatul Ulum ini yang melatar belakangi berdirinya MTSN 2 Kediri, yang dulu namanya MTSN Kanigoro, mengadakan program kelas akselerasi percepatan, di mana di dalam program kelas akselerasi itu oleh aturan Kemenak Pusat anak harus berasrama. Mula-mula berawal dari itu. Setelah tahun kedua kita buka program itu 2029. Tahun kedua, madrasah mengajukan bantuan pembangunan asrama, dan itu cair bantuan itu, dan Ma'had ini jadi tahun 2014. Ya, sejak itulah Ma'had ini ditempati oleh anak-anak program akselerasi kita itu, yang sekarang namanya SKS, program SKS. Dan karena jumlah kamarnya ada 14, ketika itu untuk anak SKS yang cuma satu kelas saja, maka banyak kamar yang kosong. Maka ketika itu kepalanya Bapak Muhammad Amak Burhanuddin itu mengambil kebijakan madrasah membuka satu program lagi, kelas keagamaan. Oh begitu, jadi ada kelas spesifik lagi Ustaz. Jadi ada kelas program di MTS kami. Sejak itu ada akselerasi unggulan, ada akselerasi unggulannya kelas prorin dan keagamaan. Keagamaan inilah dan kelas akselerasi ini yang wajib tinggal di asrama. Oh begitu. Dan sampai sekarang berkembang sehingga santrinya sudah sekitar 200 Ustaz. Oh iya, lumayan juga sebetulnya ya. Alhamdulillah. Baik, dengan perjalanan yang seperti itu Ustadz Puji, kira-kira apa saja menjadi program Ma'had Raudhatul Ulum? Terima kasih. Sesuai dengan visi daripada Ma'had Raudhatul Ulum, yang dimana tujuannya salah satunya adalah dari ketiga hal tersebut adalah terbentuknya santri yang unggul di bidang agama, bahasa dan juga akhlak mulia. Oleh sebab itu ada beberapa program di Ma'had Raudhatul Ulum yang sesuai dengan visi tersebut. Salah satunya adalah program kegiatan keagamaan, yang dimana di Ma'had Raudhatul Ulum ini memadukan antara kegiatan agama tradisional seperti yang bisa kita lihat di belakang, ada pembelajaran kitab kuning, dan yang kedua yakni modern, yang dimana kita juga di Ma'had diberikan yang namanya ilqaul lughah, pemberian mufradat mulai dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, yang dimana itu untuk menunjang daripada program Ma'had Raudhatul Ulum. Oh begitu. Yang kedua, keterkaitan dengan bahasa, kita memberikan kegiatan ekstra
Salah satunya adalah dengan adanya pidato 3 bahasa. Ya. Di yaumiyahnya setiap pagi juga ada ilqaul lughah, pemberian mufradat kata bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Yang ketiga keterkaitan dengan akhlak, yakni akhlakul karimah. Kita ada pembiasaan di Ma'had ini yang dimana santri dibiasakan dengan bangun subuh, sebelum subuh untuk mengikuti yang namanya Qiyamul Lail dan seterusnya. Ini adalah bagian dari program Ma'had Raudhatul Ulum. Baik, sebetulnya luar biasa sekali ya. Baik, dan itu nanti akan kita ulik di giat selanjutnya. Saya ingin terlebih dahulu untuk kepada Ustazah Krisdiana. Ya. Ini berpola asuhan ya. Jadi ada kira-kira bagaimana sih kepengurusan yang ada di Ma'had Raudhatul Ulum ini? Terima kasih. Ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh santri. Begitu, oke. Ya. Kegiatannya juga sudah terjadwal serinci mungkin. Mulai dari bangun pagi jam 3 itu ada Qiyamul Lail. Ada randonya everyday begitu ada. ya. Kemudian anak-anak mandi, setelah itu siap-siap untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh ada ngaji. Setelah itu siap-siap sekolah, berangkat sekolah sampai jam 3:30 untuk kurikulum merdeka ini. Jadi setelah pulang sekolah itu mandi, siap-siap makan dan lain sebagainya. Kemudian ada ngaji lagi sore 4:30. Oh begitu, oke. Iya. Ini pola pengasuhan yang harus termonitor dengan baik gitu ya. Iya. Jadi jam berapa mereka harus bisa kembali, kemudian jam berapa mereka juga harus bisa mengikuti pelajaran begitu ya. Berarti mereka otomatis mendapatkan pelajaran 2 ini ya. Jadi dari sekolah sendiri, kemudian dari Ma'had sendiri, begitu ya. Luar biasa, dan ini menjadi satu hal yang memang wajib untuk kita edukasi dan kita pahamkan kepada masyarakat bahwasanya Ma'had itu memang salah satu lembaga yang memang bisa dikatakan terpisah juga, bisa dikatakan jadi satu include ke madrasahnya begitu ya Ustaz. Nanti selebihnya akan kita gali dan jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Haji Jamaluddin MPDI, Kepala MTSN 2 Kediri, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihidurukum kepada tim liputan TV Mimbar pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Madrasah Berkarisma. Dengan kehadiran tim TV Mimbar diharapkan ekspos madrasah, profil madrasah, informasi terkait kemadrasahan, khususnya Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri. Masyarakat semakin mempunyai informasi yang bagus, informasi yang benar terkait prestasi-prestasi dan inovasi yang ada pada Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri. Ke depan saya berharap dengan kehadiran TV Mimbar semakin hari semakin jaya dan semakin hari kiprahnya diakui oleh masyarakat dan menjadi idaman masyarakat dimanapun TV Mimbar berada. Karena itu saya ucapkan selamat datang sekali lagi di Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri, Madrasah berkarisma, berkarakter adiwiyata, sehat, SKS dan Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, program Ma'had masih kembali bersama Anda. Dan kali ini Ustadz Khalid akan coba kita informasikan dan minta kejelasan kira-kira apa visi Ma'had Raudhatul Ulum sebetulnya. Terima kasih. Visi Ma'had Raudhatul Ulum adalah terwujudnya santri yang unggul di bidang agama, bahasa, dan akhlak mulia. Jadi itu visinya. Untuk melaksanakan, menjabarkan visi ini, ada misi Ma'had Raudhatul Ulum, di antaranya melaksanakan pembelajaran perpaduan antara pembelajaran yang klasik
dengan pembelajaran yang modern. Ini kita terapkan seperti di dalam pengajian pelajaran diniyah. Jadi ada kitab-kitab klasik yang kita sampaikan lewat metode modern. Misalkan penyampaiannya tidak menggunakan bahasa Jawa saja, tapi kita terjemah juga dengan bahasa Indonesia. Misalkan ada mim utawi, itu kan yang klasik, tapi kita juga jelaskan dengan bahasa Indonesia. Berarti di samping ada bahasa Jawanya juga di Indonesia kan, apa begitu Bapak? Iya, dan panduan kitabnya kita pakai juga yang seperti itu, karena ada kurikulum dari Kementerian Agama untuk ma'had ini. Ya. Dan itu menarik sekali pemirsa. Sebetulnya ketika belajar kitab itu kita dulu ingat ketika masa-masa di pesantren. Jadi menggunakan bahasa Jawa yang kita kenal dengan huruf pego kalau tidak salah begitu ya. Jadi ada aksara-aksara Lughatul Arabiyah sebetulnya pemirsa. Cuman itu pelafatannya dengan menggunakan bahasa Jawa. Tetapi di ma'had ini menggunakan bahasa Indonesia juga begitu. Selain bahasa Jawa menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasannya begitu. Selain menggunakan bahasa Jawa, pegon originalnya ya. Apa yang membuat ketertarikan untuk bisa menggunakan dua bahasa itu, Ustaz? Biar anak lebih paham ya, karena rata-rata walaupun bahasa Jawa, karena Jawanya pegon, jadi anak-anak itu kadang tidak paham. Kalau kita terjemah dengan bahasa Indonesia, anak lebih paham. Misalkan kata yang bagi, kita maknani bahasa Jawa itu sayukjo. Itu bahasa Indonesianya kan sesuai. Nah, seperti itu. Anak berpikir kalau mendengar sayukjo itu apa? Ya, tapi bisa buka ketika kamus kita bahasa Jawa jelaskan, sesuai. Wayang Iya. bagi itu maksudnya sesuai. Misalkan contoh kalimatnya semacam. Baik. Kemudian yang menarik adalah kira-kira keterkaitan apa ya antara ma'had dengan sekolah? Apakah ada kesinambungan begitu, Ustaz? Iya, ma'had dengan madrasah ini satu kesatuan karena ma'had ini salah satu programnya madrasah. Tadi yang saya katakan, sekarang ada program kelas keagamaan. Dan alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini ma'had kita keagamaannya sudah 2 kelas paralelnya. Oh begitu. Ya, sebelumnya 1 kelas, ada 1 kelas setengah kemarin. Ini sudah 2 kelas sejak kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Jamiluddin MPD. Sudah 2 kelas. Tahun ini juga 2 kelas ini yang ajaran baru. Dan alhamdulillah besok Sabtu itu kita wisuda, Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi besok Sabtu. Berapa yang wisuda santrinya kira-kira? Yang kita wisuda 54 santri. Nah, jadi 54 santri akan kita wisuda yang kelas 9 besok Sabtu itu. Mendaftarkan seluruh wali santri kelas 7, 8, 9. Jika seandainya ada masyarakat di luar sana ingin memasukkan putra-putrinya ke ma'had saja misalkan begitu, tidak di MTSN-nya, apa boleh apa bagaimana? Tidak diperkenankan. Harus melalui MTSN. Harus siswa-siswi MTSN. Betul. Jadi yang betul itu pemirsa adalah ketika masuk di MTSN terlebih dahulu, kemudian dia akan berada di ma'had itu it's okay begitu ya kan, memang difasilitasi begitu ya. Baik, kepada Ustadz Puji, ini berapa jumlah santri Ma'had Rodotul Ulum sampai detik ini? Terima kasih, sampai detik kali ini jumlah siswa-siswi santri jumlah 196, terdiri dari 86 santri putra, 112 santri putri. Dan itu di bawah monitoring berapa ustadz-ustazah? Untuk santri putri di bawah kepengasuhan berjumlah 4 ustazah, yang putra, santri putra juga berjumlah 4 ustaz. Oke, termasuk Ustazah Krisdiana ini juga ya? Salah satunya. Berarti ini harus mampu memonitor seluruh santrinya. Baik, Ustazah Kris, ini ketika santri-santri kita yang ada di belakang itu, kan tadi rundown sudah terbentuk tuh, mulai pagi hingga jelang pagi lagi gitu ya. Itu seandainya saja di antara mereka ada yang false, ada yang melakukan satu kekeliruan atau bagaimana, itu konsekuensinya seperti apa? Yang pertama adalah diingatkan dulu. Misalkan biasanya anak-anak kan alasannya capek baru pulang sekolah. Sebenarnya karena itu mereka harus lanjut kan roll show. Sebenarnya itu mau berangkat ngaji tapi istirahat dulu lah Miss biasanya gitu. Jadi yang maklum gitu. Apalagi yang ikut unggulan itu kan pulangnya 4:30. Oh begitu. Jadi kejar-kejaran waktu. Tapi alhamdulillah yang unggulan itu bisa
memanage waktunya sendiri. Jadi waktunya ngaji ya ngaji gitu. Oke, jadi kalau misalkan nih kan harus ada nyambung nih antara ma'had dengan sekolah. Ketika sekolah ini finishnya tadi Ustadz yang katanya sampai jam 5 bahkan. Nah, ini kan ma'had punya kebijakan kurikulum tersendiri begitu ya. Itu apakah nyambung juga ke MTSN-nya atau bagaimana ya? Iya, kita harus nyambung. Contohnya begini, anak yang program keagamaan dengan reguler yang tinggal di ma'had itu kan pulangnya 3:30. Iya. Nah, mereka keluar kelas itu jam 3:45. Setelah itu kan sholat asar, jadi 3:30 baru pulang. Kita menyesuaikan sejak kurmer ini pembelajaran di ma'had mulai 4:30. Baik. Jadi sebenarnya ada tenggang waktu 1 jam dari 4:30 menuju 4:30. Iya. Nah, yang agak bermasalah program yang unggulan mereka pulangnya 4:30. Iya. Nah, Mau tidak mau menyesuaikan akhirnya begitu ya. Cuma setengah jam, tapi alhamdulillah karena napa nggih. Jadi anaknya juga anak pilihan mungkin mereka dapat menyesuaikan. Baik. Menyesuaikan. Jadi memang konsekuensinya harus seperti itu. Iya. Sudah masuk di ma'had maka harus tahu saya komitnya begini begitu ya. Baik, pemirsa nampaknya kita sudah juga melihat di belakang itu ada satu trofi begitu ya. Kira-kira trofi itu prestasi apa ya? Kita akan gali sesaat lagi. Jangan kemana-mana untuk kita semuanya. Baik, program Ma'had masih bersama Anda pemirsa yang ada di rumah. Di segmen terakhir kita kali ini sebagaimana sudah saya janjikan kepada Anda semuanya, kita sudah melihat satu trofi yang begitu besar di tengah-tengah kita. Kira-kira ini adalah prestasi apa? Apa yang melatar belakangi itu? Sebetulnya mereka mengikuti ajang kompetisi apa? Baik, Ustaz Khalid, ini kira-kira bisa dijelaskan apa pernah mengikuti ajang kegiatan kompetisi yang disertakan putra-putri kita di Ma'had? Alhamdulillahirrabbilalamin. Piala ini adalah piala Porseni Madrasah Diniyah. Kita juara umum di tahun 2022 Ustazah. Karena diadakan 2 tahun sekali. Dan tahun ini kita akan ikut lagi. Mudah-mudahan bisa berprestasi lagi seperti tahun 2022. Kita ketika itu meraih juara 1-3, yaitu juara 1 baca kitab kuning, juara 1 pidato, dan juara 1 kaligrafi kalau tidak salah. Dan ada juara yang lain, itu yang juaranya 1. Tersebab itu kita juara umum Porseni Madrasah Diniyah sekecamatan Keras. Luar biasa ya. Dan ini saya jadi tertarik. Kira-kira Ustadz Puji, ini atau mungkin ada hubungannya dengan beliau-beliau santri-santri kita yang ada di sini? Apakah mereka sang juaranya? Atau memang ada program apa yang muncul sehingga trofi ini bisa dibawa pulang ke MTSN 2? Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh dari santri kami Ma'had Rawdatul Ulum. Yang pertama adalah Saif, di mana kelas 9B, yang dimana Ananda Saif sudah hafal 4 juz. Yang dimana targetnya selama 1 tahun di Ma'had itu hanya 1 juz. Sebetulnya akan tapi Mas Saif melampaui standar. Yang kedua ada Mbak Fahima, ini baru kelas 8, program keagamaan, yang dimana Ananda Fahima hafal 6 juz. Baru kelas 8. Biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian dari program unggulan dari Ma'had Rawdatul Ulum, yakni program Tahfidzul Quran, yang dimana dengan kesibukan di madrasah, pembelajaran yang pulangnya sampai 3:30,
tetapi santri putra maupun putri bisa meluangkan waktu untuk tetap menghafal dan berprestasi. Dan mereka mampu. Iya, luar biasa ya. Dan itu sebetulnya melebihi dari target yang ada ya Ustadz ya. Iya. Targetnya mestinya santrinya 1 tahun harus bisa berapa? Wajib 1 juz, hanya wajib 1 juz. Ternyata mereka over ya. Jadi overnya itu over positif ya Miss ya. Sehingga akhirnya bangga juga sebagai ustadz-ustazahnya yang ini. Ini Ustazah Kris, mengawal tidak ketika anak-anak ini menghadapi ujiannya atau barangkali ketika mereka berpola menghafalkan hafalannya itu seperti apa pemantauannya? Untuk Mbak Fahima ini emang dasarnya anaknya luar biasa ya. Jadi hafalannya itu kuat. 1 kali dudukan itu bisa 1 lembar untuk menghafal. Ya kalau apalagi kalau pas hari Sabtu Minggu itu kan banyak waktu luang. Jadi diluangkan untuk menghafal, murojaah. Ketika setoran itu sudah lancar. Jadi 1 tahun itu bisa 2 juz sampai 3 juz. Begitu ya? Begitu ya. Di antara seluruh santri nih Ustadz, yang bisa seperti Ananda berdua ini ada berapa santri kira-kira? Jika kita lihat dari kalkulasi presentasi itu kurang lebih bisa 20% sebenarnya. Oh luar biasa, dari seluruh jumlah santri ya. Yang dimana program Ma'had ini yang dimana tahfidzul Quran ini menjadi syarat kelulusan juga. Oh begitu. Salah satu syarat kelulusan dimana santri wajib hafal 3 juz. Ini salah satu. Jika tidak begitu tidak diwisuda ya Ustaz ya. Bisa jadi begitu ya. Apakah itu menjadi salah satu kriteria ketentuan pelaksanaan wisuda di Ma'had Rodotul Ulum? Ya ada. Juga ada imtihannya. Jadi, I see. Ya. Berarti memang ketika akan diwisuda, maka berarti santri itu memiliki beberapa ketentuan untuk bisa melaksanakan wisuda tersebut. Oke, ketentuannya seperti apa itu Ustaz? Ya diantaranya mereka juga harus tertib mentaati peraturan Ma'had, mengikuti kegiatan, mengikuti ujian imtihan semesteran setiap semester 1 kali, berarti setiap tahun 2 kali. Dan tidak melanggar peraturan yang berat sehingga ya namanya anak-anak ya ada yang juga kita terpaksa kembalikan ke orang tua itu juga ada ya, walaupun tidak banyak karena memang terbukti masih kurang berkomitmen begitu ya. Jadi betul pemirsa, jadi segala bentuk sivitas itu jika tidak betul-betul komit maka kemampuannya akan semakin low dari standarisasi yang sudah ditentukan begitu ya. Luar biasa. Dan yang pasti ini akan menjadi salah satu titik acuan dari MTSN 2 Kediri yang nampaknya ada prestasi-prestasi lain yang bisa diberikan selain juga di MTSN dan Ma'had Rodotul Ulum pun juga bisa memberikan yang terbaik untuk MTSN 2 Kediri. Dan tampaknya ini menjadi salah satu skala yang luar biasa, maka jangan pernah untuk bisa ragu memasukkan putra-putrinya di MTSN 2 Kediri yang pastinya Ma'had akan memberikan fasilitas yang luar biasa. Dan itu program keagamaannya berada di sini di Ma'had ini atau di MTSN di Ma'had ya? Tentunya begitu ya. Dan sudah mendapatkan 2 rombel. Jadi ada 2 kelas kah begitu Ustaz ya? Ya, 1 kelas berapa anak kira-kira? 33 dan itu menjadi luar biasa prestasinya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di segmen terakhir perjumpaan kita kali ini. Menjadi sesuatu yang luar biasa itu memang harus berusaha. Menjadi sesuatu yang lebih baik itu memang ada satu kriterianya. Jangan pernah patah arang, jadilah yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk siapapun. Hidup kita hanya sekali, mampukan kita untuk bisa berdiskusi dan senantiasa berkarya untuk bangsa. Dan saya Ica Asifa, sampai jumpa di program acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah ke Sorawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.